Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giovanni Apriliana Kusnadi dari kelas Biologi F semester 6, Tadris Biologi YIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Praktikum terhadap hasil belajar peserta didik pada materi pertumbuhan dan perkembangan di kelas 12 SMAN Negeri 1 Losari. Oke, pada slide yang pertama yaitu ada pendahuluan tentang latar belakang dari proposal penelitian ini, yaitu pendidikan memegang peran penting untuk menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara dan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu supaya menjadi manusia yang berguna bagi dirinya maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Pendidikan ini tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun secara luas mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan suatu individu sehingga tercapai pada pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan. Pendidikan juga bukan semata-mata sebagai saran untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju ke tingkat kedewasaannya. Dalam proses pembelajaran dan penggunaan metode pembelajaran juga dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif. Selain itu, sangat penting dalam proses pembelajaran tersebut adanya metode pembelajaran yang dapat membuat peserta didik ini berminat dalam mengikuti pembelajaran serta dapat membantu peserta didik untuk memahami materi jauh lebih baik. Nah, salah satu metode yang paling baik untuk saat ini yaitu metode eksperimen atau praktikum, di mana metode ini sangat baik untuk peserta didik dikarenakan metode ini dapat membantu peserta didik mampu memahami materi dengan cepat, juga dapat membuat peserta didik lebih optimis mengikuti pembelajaran, sebab metode ini melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Metode eksperimen dalam pelaksanaannya di bidang pendidikan sering disebut sebagai praktikum. Praktikum atau eksperimen tersebut merupakan salah satu kegiatan laboratorium yang sangat berperan dalam menunjang keberhasilan proses suatu pembelajaran, karena dengan praktikum siswa dapat mengetahui secara detail masalah yang dihadapinya khususnya pada pembelajaran biologi. Metode praktikum sendiri merupakan metode pembelajaran dengan proses pemecahan masalah melalui kegiatan manipulasi variabel-variabel dan pengamatan variabel. Kemudian menurut Syaiful Bahri Jaromah, metode eksperimen atau praktikum ini merupakan cara penyajian pelajaran saat siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Sementara itu, menurut Mulyani Sumantri dan kawan-kawan, menyatakan bahwa metode eksperimen tersebut diartikan sebagai cara belajar mengajar yang melibatkan siswa dan mengalami serta membuktikan sendiri proses hasil dari percobaan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Materi pertumbuhan dan perkembangan merupakan salah satu mata pelajaran biologi di tingkat SMA, sekolah menengah atas, khususnya yaitu pada kelas 12 IPA yang pembawaan materinya ini melalui kegiatan praktikum dan medianya menggunakan media yang sifatnya visual. Oleh karena itu, penggunaan metode praktikum ini sangat dibutuhkan oleh para peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di SMA Negeri 1 Losari dengan beberapa peserta didik yang telah melalui proses pembelajaran IPA biologi tersebut. Bahwasannya pembelajaran dengan metode praktikum ini lebih memudahkan materi untuk dipahami. Hal ini karena materi yang disampaikan hampir sepenuhnya ini harus dipahami dalam bentuk yang konkret atau nyata, sehingga dengan adanya metode praktikum ini akan lebih meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode praktikum dengan bantuan lumut sebagai media tanamnya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian mengangkat judul Pengaruh Metode Praktikum terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Materi Pertumbuhan dan Perkembangan di kelas 12 IPA SMAN Negeri 1 Losari.
Adapun identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan dapat ditarik sebuah masalah yang berkaitan dengan permasalahan berikut. Bagaimana gambaran hasil belajar peserta didik yang diajar dengan menggunakan metode praktikum pada pembelajaran biologi kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Losari. Yang kedua, bagaimana gambaran hasil belajar peserta didik yang diajar dengan tidak menggunakan metode praktikum pada pembelajaran biologi kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Losari, dan apakah terdapat pengaruh metode praktikum terhadap hasil belajar peserta didik kelas 12 IPA di SMA Negeri 1 Losari tersebut. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh metode praktikum terhadap hasil belajar peserta didik pada materi pertumbuhan dan perkembangan di kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Losari. Oke, adapun pertanyaan penelitian yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode pembelajaran praktikum atau eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 12 pada pelajaran biologi materi pertumbuhan dan perkembangan. Dan kedua, bagaimanakah metode pembelajaran praktikum atau eksperimen tersebut untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 12 pada materi pelajaran biologi, materi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, faktor apa yang mempengaruhi pembelajaran biologi, materi pertumbuhan dan perkembangan pada siswa tersebut dengan menggunakan metode pembelajaran praktikum atau eksperimen. Dan yang keempat itu upaya apa yang bisa digunakan untuk mengatasi hambatan dalam menggunakan metode pembelajaran praktikum atau eksperimen pada materi pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan. Adapun tujuan penelitian pada prinsipnya yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan di atas. Secara operasional, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Tujuan untuk mengetahui gambaran hasil belajar peserta didik yang diajar dengan menggunakan metode praktikum pada pembelajaran biologi kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Losari. Yang kedua itu untuk mengetahui gambaran hasil belajar peserta didik yang diajar dengan tidak menggunakan metode praktikum atau eksperimen pada pembelajaran biologi kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Losari, dan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode praktikum tersebut terhadap hasil belajar peserta didik kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Losari. Nah, slide selanjutnya itu manfaat penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa kegunaan yang bisa didapatkan, yaitu yang pertama secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat. Dalam penelitian ini yaitu diharapkan mampu memberikan informasi tentang pengaruh media tanam lumut atau biopita dan media tanah pada pertumbuhan dan produksi tanaman sawi hijau. Sedangkan secara praktis, manfaat yang dapat diharapkan yaitu yang pertama itu bagi guru sebagai bahan masukan, khususnya guru bidang studi biologi dalam menerapkan pembelajaran yang dapat melibatkan semua peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Manfaat bagi sekolah memberikan informasi dalam upaya penyempurnaan dan peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya pada materi pembelajaran biologi. Dan manfaat bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengajar dengan menggunakan media tanam lumut dan media tanah pada pertumbuhan dan produksi tanaman sawi hijau. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh metode praktikum terhadap hasil belajar peserta didik pada materi pertumbuhan dan perkembangan di kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Losari. Bab 2 yaitu mengenai kajian pustaka. Pengertian dari belajar dan hasil belajar. Belajar merupakan kegiatan kompleks yang menghasilkan kapabilitas. Menurut Gejny, ada 3 tahapan dalam belajar, yaitu persiapan untuk belajar dengan melakukan tindakan mengarahkan perhatian, pengharapan dan mendapatkan kembali informasi. Yang kedua, pemerolehan dan untuk perbuatan atau performa digunakan untuk persepsi selektif, sandi sematik, pembangkit kembali, respon, dan penguat.
Dan yang ketiga yaitu alih belajar, yaitu pengisyaratan untuk membangkitkan dan memberikan motivasi. Kemudian, pengertian tentang hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh dari pembelajaran setelah mengalami aktivitas belajar. Tingkah laku sebagai pengertian yang luas yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perubahan sebagai hasil proses dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengertian, pemahaman, keterampilan, kecakapan, serta aspek-aspek yang lain yang ada pada individu yang belajar. Hasil belajar sendiri meliputi pemahaman konsep, aspek kognitif, keterampilan proses yaitu aspek psikomotorik, dan sikap siswa yang merupakan bagian dari aspek afektif. Menurut Slameto 2003 pada halaman 56 dalam Salama 2015 halaman 9-10 mengatakan, faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa ada dua faktor utama, yakni faktor dari lingkungan dan faktor yang datang dari diri siswa terutama kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai, seperti yang dikemukakan oleh Clark, bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Di samping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, ada juga faktor lain seperti motivasi belajar, minat, perhatian, sikap, kebiasaan belajar, ketekunan, sosial, ekonomi, faktor fisik, dan psikis, karena semua faktor ini akan mendorong siswa untuk dapat lebih aktif dan kreatif dalam belajarnya. Hasil belajar pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat dicapai setelah seseorang belajar. Menurut tafsir tahun 2008, hasil belajar atau bentuk perubahan tingkah laku yang diharapkan itu merupakan suatu target atau tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut M. Judney ada 5 macam bentuk hasil belajar. Yang pertama itu, keterampilan intelektual yang merupakan hasil belajar yang terpenting dalam sistem lingkungan, strategi kognitif yang mengatur cara belajar seseorang dalam arti seluas-luasnya termasuk kemampuan memecahkan masalah. Kemudian ada informasi verba, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta. Selanjutnya ada keterampilan motorik yang diperoleh di sekolah antara lain keterampilan menulis, mengetik, menggunakan cangka, dan sebagainya. Kemudian, ada sikap dan nilai yang berhubungan dengan intensitas emosional yang dimiliki oleh seseorang sebagaimana dapat disimpulkan dari kecenderungan bertingkah laku terhadap orang, barang, maupun kejadian. Kemudian, selanjutnya mengenai pengertian dari metode praktikum. Metode sendiri merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan mengajar. Metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya itu bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Metode praktikum merupakan cara penyajian pelajaran di mana peserta didik melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar dengan metode percobaan ini, peserta didik diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan, ataupun proses sesuatu. Pada pelaksanaan praktikum, agar hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut menurut Hidayati tahun 2012, halaman 21. Langkah persiapan yang meliputi 1. Menetapkan tujuan praktikum, yang kedua mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, ketiga mempersiapkan tempat praktikum, keempat, mempertimbangkan jumlah peserta didik dengan jumlah alat yang tersedia dan kapasitas tempat praktikum. Kelima, mempersiapkan faktor keamanan dari praktikum yang akan dilakukan. Keenam, mempersiapkan tata tertib dan disiplin selama praktikum. Dan yang ketujuh, membuat petunjuk dan langkah-langkah praktikum. Kelebihan dan kekurangan metode praktikum. Dalam menggunakan suatu metode pembelajaran, tidak ada suatu metode yang baik dari metode pembelajaran yang lain. Masing-masing metode pembelajaran mempunyai keunggulan dan kelemahan. Dalam metode praktikum mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihan praktikum. Yang pertama, dapat membina peserta didik untuk membuat terobosan baru dengan penemuan dari hasil percobaannya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua, membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau simpulan berdasarkan percobaan. Dan yang ketiga, hasil-hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran umat manusia. Kemudian kelemahan praktikum yang pertama, metode ini menuntut ketelitian, keuletan, dan ketabahan.
Kedua, lebih cocok untuk bidang sains dan teknologi. Ketiga, metode ini memerlukan banyak fasilitas peralatan yang tidak selalu mudah diperoleh dan mahal. Dan yang keempat, setiap percobaan tidak selalu memberi hasil. Selanjutnya yaitu materi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologi sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik, keadaan tubuh atau keadaan jasmania yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Jadi, pertumbuhan ini berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Sedangkan pengertian perkembangan secara umum merupakan konsep yang dikemukakan oleh Wiener pada tahun 1957 bahwa perkembangan berjalan dengan prinsip ontogenetis atau perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai keadaan di mana diferensiasi atau artikulasi dan integrasi meningkat secara bertahap. Proses diferensiasi diartikan sebagai prinsip totalitas pada diri anak. Dari penghayatan totalitas itu, lambat laun bagian-bagiannya akan menjadi semakin nyata dan tambah jelas dalam rangka keseluruhan. Bab 3 yaitu metodologi. Yang pertama itu ada pendekatan, jenis, dan desain penelitian. Pendekatan pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif sendiri merupakan penelitian dengan metode analisisnya lebih fokus pada data-data numerik atau angka yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu atau quasi-eksperimen. Penelitian eksperimen semu adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimen. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design, tetapi subjek yang diambil tidak secara random, baik untuk kelompok eksperimen maupun untuk kelas kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelas yang diajar dengan memanfaatkan metode praktikum, sedangkan kelas kontrol merupakan kelas yang tidak diajar dengan menggunakan metode praktikum. Berikut adalah tabel rancangan penelitian yang dapat dilihat pada tabel 3.1 mengenai desain penelitian. Selanjutnya, lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Losari yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 110, Kelurahan Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, kode pos 45192. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus tahun ajaran 2021-2022. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah sekumpulan objek atau sumber data penelitian yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa atau peserta didik kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Losari, Kecamatan Losari, yang berjumlah 55 orang. Teknik pengambilan sampel pada data kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh atau sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone. Staying up night and day on the phone. I need me to be whole again. Thought you were the piece missing from that. You're not the one, no, no. You're not the one, no, no, no. I'm moving on, admitting we're done. That's what you got me thinking lately. That's what you got me thinking.
myself up out of bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else. Get you out of my head, you can't save me. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. You're not the one, no, no. You're not the one, no, no, no. I'm moving on, I think we're done. That's what you got me thinking lately. It's been harder for me now. 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 But I'll get through it somehow. But I'll get through it somehow. But I'll